Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Sejarah Peradaban Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak kemajuan Barat atas dunia Islam dan respon Islam terhadap peradaban Barat modern. Kelompok 11 sendiri terdiri dari 4 orang, yaitu Nita Rifdah Salsani Srina, saya sendiri, Sayyidatul Haurai, Erna Puspitasari, dan Devi Rahmawati. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu dampak kemajuan Barat atas dunia Islam. Kita mulai dari Renaissance di Eropa. Eropa memulai kemajuannya setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika sekitar tahun 1492 Masehi dan Vasco da Gama jalan ke timur melalui Tanjpan pada 1498 Masehi. Dua penemuan itu sungguh tak terkirakan nilainya. Eropa menjadi maju dalam dunia perdagangan karena tidak tergantung lagi kepada jalur lama yang sudah dikuasai oleh umat Islam. Kemajuan Barat itu dipercepat oleh penemuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, penemuan mesin uap, teknologi perkapalan, dan militer berkembang dengan sangat pesat. Negeri-negeri Islam yang pertama kali jatuh ke bawah kekuasaan Eropa adalah negeri-negeri yang jauh dari pusat kekuasaan kerajaan Utsmani. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke Timur Tengah. Kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 1863 Masehi membuka mata Barat bahwa kerajaan Utsmani telah mundur jauh sekali. Sejak kekalahan dalam pertempuran di Wina, kerajaan Utsmani juga menyadari akan kemundurannya dan kemajuan Barat. Usaha-usaha pembaharuan mulai dilaksanakan dengan mengirim duta-duta negara-negara Eropa, terutama Prancis. Celebi Mahmed diutus ke Paris tahun 1720 Masehi dan diinstruksikan untuk mengunjungi pabrik-pabrik, benteng-benteng pertahanan, dan institusi-institusi lainnya. Ia kemudian memberi laporan tentang kemajuan teknik, organisasi, angkatan perang modern, dan kemajuan lembaga-lembaga sosial lainnya. Laporan-laporan itu mendorong Sultan Ahmad III tahun 1703 sampai 1730 Masehi untuk memulai pembaharuan di kerajaannya. Usaha pembaharuan Turki Utsmani baru mengalami kemajuan setelah Sultan Mahmud II tahun 1807 sampai 1839 melakukan pembaharuan. Meskipun demikian, usaha-usaha itu bukan saja gagal menahan kemunduran kerajaan Turki Utsmani yang terus mengalami kemerosotan, tapi juga tidak membawa hasil yang diharapkan. Akan tetapi, meski banyak mendatangkan kemajuan, hasil-hasil gerakan pembaharuan tetap tidak berhasil menghentikan gerak maju Barat ke dunia Islam. Di abad ke-19 Masehi, selama abad ke-18, Barat menyerang ujung garis medan pertempuran Islam di Eropa Timur, wilayah kekuasaan kerajaan Utsmani. Ketika Perang Dunia I meletus, Turki bergabung dengan Jerman yang kemudian mengalami kekalahan. Akibatnya, kekuasaan kerajaan Turki Utsmani semakin ambruk. Demikianlah keadaan Islam pada abad ke-19 Masehi, sementara Eropa sudah jauh meninggalkannya. Eropa dipersenjatai dengan ilmu modern dan penemuan yang membesia alam. Satu demi satu negeri-negeri Islam yang sedang rapuh itu jatuh ke tangan Barat. Dalam waktu yang tidak lama, kerajaan-kerajaan besar Eropa sudah membagi-bagi seluruh dunia Islam. Inggris merebut India dan Mesir, sedangkan Rusia menyeberangi Kaukasus dan menguasai Asia Tengah. Prancis menaklukkan Afrika Utara, dan bangsa-bangsa Eropa lainnya mendapat bagiannya dari warisan Islam itu. Kemudian untuk yang kedua, yaitu respon Islam terhadap peradaban Barat modern. Yang pertama yaitu munculnya gerakan anti-imperialisme Jamaluddin al-Afghani.
Jamaluddin Al-Afghani, nama aslinya adalah Muhammad Ibnu Safdar Al-Husaini. Ia lahir pada tahun 1838 Masehi di kota Asadabad, kawasan distrik Kabul, bagian timur Afghanistan. Gerakan pan-Islamisme yang dimotori Jamaluddin Al-Afghani sangat revolusioner dan anti-imperialis. Oleh karena itu, ia disebut seorang penggerak Islam pada abad ke-19. Ajaran Jamaluddin Al-Afghani antara lain, yang pertama, mengunggah rasa solidaritas atau ukhuwah mukmin seluruh dunia, dan sebagai muktamarnya adalah ibadah haji di Mekah. Kedua, Nasrani sekalipun berbeda-beda keturunan dan kebangsaan, ketika menghadap timur atau Islam, dapat bersatu untuk menghancurkan dunia Islam. Dan yang selanjutnya yaitu mengenyahkan segala bentuk fanatisme, bentuk golongan, dan nasionalisme kebangsaan untuk menggalang kekuatan guna mengusir segala bentuk imperialisme barat. Bersatunya umat Islam yang tidak mengenal suku bangsa akan menciptakan suatu peradaban yang maju. B. Gerakan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh merupakan salah satu pembaharu Islam. Ia adalah murid dari Jamaluddin Afghani. Muhammad Abduh lahir di Mesir tahun 1849 Masehi. Ayahnya Abdul Hasan Khairul berasal dari Turki, sedangkan ibunya seorang Arab yang selisihnya sampai kepada suku Umar bin Khattab. Di antara ide-ide pembaharu Muhammad Abduh antara lain sebagai berikut. 1. Penghapusan paham jamud yang berkembang di dunia Islam saat itu. 2. Pembukaan pintu ijtihad sebagai dasar yang penting dalam menginterpretasikan kembali ajaran Islam. 3. Kekuasaan negara harus dibatasi konstitusi negara yang bersangkutan. 4. Memodernisasikan sistem pendidikan di Al-Azhar. C. Gerakan pembaharuan Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho adalah seorang murid Muhammad Abduh. Seperti pendahulunya, ia pun melakukan pembaharuan Islam, pemikiran Islam. Rashid Ridho dilahirkan di Al-Qalamun di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September tahun 1865 Masehi. Pendidikannya dimulai di Madrasah Alkitab di Al-Qalamun dan dilanjutkan ke Madrasah Rasidiyah di Tripoli. Di antara pemikiran Muhammad Rashid Ridho adalah sebagai berikut. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur bid'ah dan kufarat yang masuk dalam ajaran Islam. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat diperoleh melalui hukum Islam dan diciptakan oleh Allah SWT. Perlunya menghidupkan kembali sistem pemerintah khalifah. Khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang menguasai bidang agama dan politik. Khalifah harusnya seorang mujahid yang dibantu oleh para ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Berbagai sikap kaum muslimin terhadap peradaban barat. A priori, sikap sebagian kaum muslimin yang menolak mentah-mentah terhadap nilai-nilai barat beserta konsekuensi-konsekuensinya, sehingga mereka mengisolasi diri dari dinamika modernisasi sama sekali. Dampaknya adalah mereka mengalami kemunduran serta keterasingan dalam kehidupan. Permisif. Ini merupakan sikap yang dominan di masyarakat, sikap menyerah kalah, tunduk, patuh, dan silau, sehingga menjiplak habis-habisan tanpa proses penyaringan lagi. Sikap ini diikuti dengan sikap memandang rendah terhadap semua yang berarti dan berbau Islam. Selektif. Menerima dan melaksanakan proses filterisasi kebudayaan barat dan paradigma berpikir Islami. Mana yang sesuai dengan hukum dan nilai Islam diambil, dari mana yang bertentangan ditolak.